Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Novita. Saya berasal dari mahasiswi YIN Samarinda semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Sebelum saya lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Yaitu di sini perilaku menyimpang ialah perilaku yang tidak sesuai dengan norma, nilai yang dianut oleh masyarakat atau kelompok. Nah, di sini ada perilaku yang menyimpang, itu disebut nonkonformitas. Apa itu nonkonformitas? Nonkonformitas itu adalah perilaku yang tidak menyimpang disebut konformitas, yaitu bentuk interaksi sesuai yang berasal dari bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Nah, di sini ada di dalam kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Tidak semua orang bertindak berdasarkan norma-norma dan nilai sosial yang berlaku pada masyarakat tersebut. Nah, dan di sini adalah norma dan nilai bersifat relatif dan tidak mengalami perubahan dan penggeseran. Nah, di sini suatu tindakan di masa lampau dipandang sebagai penyimpangan. Mengapa? Di sini akan tetapi sekarang hal itu dianggap biasa. Contoh nih, dahulu ada seorang anak itu diberi nasihat oleh orang tuanya. Dia tuh hanya menunduk saja pada zaman dahulu. Lalu akan tetapi anak sekarang itu ketika berinteraksi dengan orang tuanya bisa mengemukakan pendapatnya. Begitu pula ketentuan-ketentuan sosial di dalam suatu masyarakat yang berbeda. Namun, dengan ketentuan-ketentuan sosial di dalam suatu masyarakat yang berbeda ini, dengan ketentuan sosial itu di dalam masyarakat lain, akibatnya itu tindakan yang bagi suatu masyarakat merupakan penyelewengan. Nah, di sini bagi masyarakat itu merupakan suatu tindakan yang biasa saja. Nih, umpamanya, contohnya itu di masyarakat tidak membolehkan perkawinan yang masih bersaudara. Mengapa? Tetapi di sini dalam masyarakat lainnya bisa dilaksanakan. Hal itu berarti bahwa norma-norma dan nilai bersifat relatif. Langsung saja kita pergi mendengarkan tentang teori-teori penyimpangan. Di sini ada teori tentang differential age. Di sini diferensial di sini atau pergaulan yang berbeda. Ini dikemukakan oleh Edwin Sutherland, yaitu ia berpendapat bahwa penyimpangan bersumber dari pergaulan yang berbeda maupun di lingkungan keluarga, teman sekolah atau yang lainnya. Di sini penyimpangan itu terjadi melalui proses alih budaya, yaitu proses mempelajari budaya yang menyimpang. Contoh, proses perilaku homoseksual. Teori lain mengenai penyebab perilaku penyimpangan dimukakan oleh Edwin M. Lamert dengan teori labeling. Seseorang yang baru melakukan penyimpangan pada tahap pertama oleh masyarakat diberi cap sebagai penyimpang. Misalnya disebut penipu, pencuri, wanita nakal, dan orang gila. Di sini dengan demikian pelaku terdorong untuk melakukan penyimpangan tahap berikutnya. Dan akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan tersebut. Dan yang kedua, di sini ada teori tentang yang dibawakan oleh Robert Camerton.
yaitu mengemukakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang merupakan penyimpangan melalui struktur sosial. Lalu di dalam struktur sosial ini dijumpai tujuan kepentingan. Tujuan tersebut adalah hal yang pantas dan baik. Cara-cara buruk seperti menipu itu tidak dibenarkan. Nah, perilaku menyimpang terjadi kalau ada ketimpangan antara tujuan yang ditetapkan dan cara untuk sarana mencapai tujuan tersebut. Lalu ada teori tentang Merton, adalah struktur sosial yang menghasilkan tekanan ke arah memudahnya kaidah dan perilaku menyimpang. Lalu di sini tanpa kaidah dapat menimbulkan sikap mental yang negatif. Sikap mental itu misalnya nih, usaha mencapai tujuan secepatnya tanpa menurut kaidah yang ditentukan. Kita mau cepat, tapi kita tidak mengikuti kaidah yang ditentukan. Jadi sikap ini disebut menerobos atau potong kompas. Misalnya berusaha menjadi orang kaya mendadak dengan mencuri. Dia ingin kaya, tapi tahapannya itu tidak benar. Itu adalah salah satu contoh sikap yang menyimpang. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang faktor internal dan faktor eksternalnya. Faktor internal di sini diantaranya adalah pertama, kepribadian. Secara psikologi, tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan jiwa seseorang. Dan yang kedua, sifat internal ini yaitu kedua adalah faktor pembawaan. Nah, ada semacam kecenderungan urutan kelahiran mempengaruhi penyimpangan agama. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin. Sedangkan anak yang dilahirkan pada urutan kedua sering mengalami stres jiwa. Kondisi ini juga mempengaruhi terjadi penyimpangan agama. Nah, di sini ada faktor eksternal, diantaranya faktor keluarga. Nah, faktor keluarga di sini itu adalah keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kurang mendapatkan pengakuan kaum kerabat dan lainnya. Dan yang kedua, faktor eksternal di sini adalah lingkungan tempat tinggal kita. Orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggal atau tersingkir dan kehidupan di suatu tempat merasakan dirinya hidup sebatang sendiri, padahal di sekitarnya banyak orang-orang seperti tetangga-tetangga kita ada di sekitar kita. Jadi yang ketiga itu adalah perubahan status. Nah, perubahan status di sini adalah terutama yang berlangsung secara mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya penyimpangan agama. Misalkan perubahan status itu perceraian, keluar dari sekolah. Pokoknya ada masalah-masalah eksternal yang membuat kita menjadi menyimpangkan agama. Atau perkumpulan, perubahan pekerjaan dan sebagainya. Dan yang keempat di sini adalah kemiskinan. Kemiskinan di sini adalah masyarakat yang awam dan miskin cenderung untuk memeluk agama yang menjanjikan kehidupan dunia dan akhirat yang lebih dengan cara instan. Seperti itu. Jadi, sekian video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.